PPD COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nisabella, mahasiswa semester 7 UPI Kampus Purwakarta. Dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Hayani Wulandari, MPD. Seperti yang kita tahu bahwa akibat wabah pandemi COVID-19, pemerintah melakukan sistem pembatasan sosial. Sehingga kegiatan perkantoran, ibadah, ataupun sekolah dibatasi untuk sementara waktu. Akibatnya, tidak hanya pekerjaan ayah bunda saja yang pindah ke rumah, tapi kegiatan belajar anak pun ikut pindah ke rumah. Nah, orang tua lah yang menjadi sosok pengganti guru pada saat di rumah. Pada saat mendampingi anak belajar di rumah, sebagian orang tua mungkin masih belum terbiasa untuk mengajar pelajaran sekolah untuk anak, lalu mengalami kesulitan sehingga merasa hal tersebut adalah sebuah perjuangan yang melelahkan, bahkan mungkin membingungkan. Lalu, bagaimana ya cara agar pendampingan pembelajaran anak tetap efektif? Berikut adalah tips dampingi anak belajar di rumah selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama, tentukan lokasi belajar anak pada saat di rumah. Jika memungkinkan, pilihlah ruangan yang cukup terang dengan pencahayaan yang cukup, serta suhu ruangan yang pas, tidak terlalu dingin ataupun panas. Hindarilah ruangan yang di dalamnya ada benda-benda yang bisa mengalihkan perhatian anak, seperti televisi atau mainan. Yang kedua, coba pahami kebiasaan belajar anak. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Anak mampu mempertahankan konsentrasi penuh selama 10-30 menit. Jika anak sudah merasa bosan, sebaiknya jangan dipaksakan untuk fokus belajar. Cobalah berikan kegiatan menyenangkan atau jeda sejenak supaya anak bisa istirahat. Misalnya, beri anak cemilan kesukaannya. Yang ketiga, pahami gaya belajar yang paling sesuai untuk anak. Untuk memaksimalkan efektivitas belajarnya, beberapa gaya belajar yang dimaksud yaitu gaya belajar visual. Anak dengan gaya belajar ini memiliki kemampuan tinggi dalam mengeja, suka membaca, melakukan observasi, serta menggunakan gambar dalam mengingat sesuatu. Gaya belajar auditori. Anak dengan gaya belajar ini mudah terganggu dengan suara saat belajar dan suka membaca buku dengan bersuara atau bergumam. Gaya belajar kinestetik. Anak dengan gaya belajar ini akan terlihat gelisah ketika belajar, misalnya dengan menggerakkan kaki saat belajar atau memutar-mutar pensil, karena dengan begitu anak akan mudah mengingat apa yang sudah dikerjakan. 4. Sadari dan jaga perilaku orang tua saat mendampingi anak belajar. Jadilah contoh yang baik untuk anak, karena setiap hal yang dikatakan dan dilakukan orang tua dalam mendampingi anak belajar akan mempengaruhi sikapnya dalam belajar, bahkan dalam kesehariannya. Kebiasaan orang tua membanding-bandingkan dengan anak yang lain dapat mengganggu dalam proses pembelajaran anak. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar anak, orang tua bisa sesekali memberikan hadiah atau reward kepada anak. Misalnya dengan memberikan tambahan waktu bermain selama 30 menit atau memberikan makanan kesukaan anak. Itu dia beberapa tips mendampingi anak belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.